Setelah menemukan sebuah pintu, dia pun keluar dan betapa terkejutnya Ray melihat bahwa dia sebenarnya sedang berada di tengah laut lepas. Tidak ada jalan keluar di sana. Lalu terlihat air mulai memasuki ruang isolasi. Para narapidana panik dan di sisi lain terlihat Ray yang berusaha kembali ke selnya. Saat petugas mulai mengeluarkan narapidana satu persatu, Ray sudah berada di selnya sehingga petugas tidak menyadari gerakan Ray sebelumnya. Rottmeier pun menghampiri Ray untuk mengetahui lokasi mereka. Tapi Ray mengatakan dia tidak tahu dengan raut wajah yang putus asa. Di sisi lain, terlihat Hobbs sedang menelpon seseorang yang ternyata dia adalah Lester. Lester adalah orang yang selama ini di belakang Hobbs, yang membuat Ray terjebak di sana. Lester meminta Hobbs jangan pernah membuat Ray keluar, bahkan dia mengatakan bahwa narapidana bernama Anthony Portos adalah Ray Breslin. Lalu Lester juga mengingatkan Hobbs segera menemukan Mannheim, karena sudah banyak orang yang mau membayar besar jika mereka berhasil menemukan Mannheim. Setelah mengetahui identitas Ray yang sebenarnya, Hobbs memerintahkan petugas untuk terus mengawasi Ray. Bahkan Ray mengalami penyiksaan setiap harinya. Ray menjadi sangat putus asa. Akan tetapi Rottmeier menyemangatinya agar terus berjuang. Tapi Ray mengatakan tidak ada jalan keluar melihat lokasi mereka di atas kapal besar dan di tengah laut lepas. Hari demi hari penyiksaan yang diterimanya membuat dia semakin lemah dan putus asa. Rottmeier tidak menyerah untuk terus meyakinkan Ray agar dia mau kembali berjuang. Berkat kegigihan Rottmeier yang terus membujuk Ray pun akhirnya mulai kembali memperhatikan semua rutinitas penjaga di sana. Singkat cerita, Hush berhasil menemukan sebuah layout bangunan penjara swasta bernama The Bomb, yang dia tebak di sanalah lokasi Ray berada. Dibangun secara ilegal yang ternyata bisa menguntungkan untuk orang-orang jahat di balik semua ini. Sayangnya mereka hanya tahu bentuk penjaranya, tapi tidak tahu lokasi penjaranya ada di mana. Di sisi lain, Ray sedang menjelaskan kepada Rottmeier bahwa penjaga di penjara ini pergantian waktunya tidak bisa ditebak. Yang dia tahu hanya gerakan alamiah dari kebiasaan tiap individu. Mereka bahkan memberi istilah untuk beberapa penjaga, seperti si bebek yang berdiamnya seperti bebek dan si lebah yang selalu memegang lehernya seperti disengat lebah. Ray bisa menebak bagaimana rutinitas mereka berkeliling dan kapan terpisah. Setelah menamai beberapa petugas dan memperhatikan rutinitas mereka, Ray memiliki rencana untuk menemui dokter penjara karena menurutnya dokter itu bisa diajak kerjasama. Rottmeier pun menusuk kaki Ray agar dia bisa dijahit oleh dokter. Saat di ruangan dokter, Ray menanyakan lokasi mereka. Tapi dia diam saja. Tiba-tiba Ray merasa kesakitan saat dijahit dan dia pun terjatuh. Ternyata itu siasat Ray untuk mengambil beberapa peralatan di ruang dokter itu. Ray memutuskan mengambil rencana B karena dia tidak berhasil membujuk dokter itu. Ray pun meminta bantuan Rottmeier untuk mencari beberapa alat yang dia butuhkan. Setelah terkumpul, Ray ternyata membuat pengukur derajat untuk menentukan lokasi mereka ada di mana. Alat ini digunakan dengan cara melihat bintang utara. Mereka harus mencari cara agar bisa ke tempat yang bisa melihat langit. Saat Ray dan Rottmeier sedang berbincang, dari ruangan pengawasan salah satu petugas bernama Drake melihat gerak-gerik Ray mencurigakan, dan dia memberitahu Hobbs. Melihat hal itu, Hobbs pun meminta para petugas menahan Ray. Ternyata Ray dibawa ke sel baru, di mana di sana tidak ada napi di sekitarnya, hanya dia saja. Hobbs menyebutkan nama asli Ray, dan akhirnya Ray tahu bahwa Hobbs sudah mengetahui identitas aslinya. Ray pun meminta untuk dibebaskan, tapi Hobbs menolaknya karena ada yang membayar dia untuk menahan Ray di sana. Dan dia tidak akan pernah membiarkan Ray keluar dari penjara itu. Hobbs bahkan melarang Ray untuk berkomunikasi dengan Rottmeier lagi, ataupun dengan napi lainnya. Ray orang yang sangat cerdas. Dia pun bernegosiasi dengan mengatakan bahwa dia bisa menemukan lokasi Mannheim dengan cara terus membujuk Rottmeier, karena Rottmeier hanya percaya kepada Ray saja. Jika Ray diizinkan berkomunikasi dengan Rottmeier, Hobbs bisa segera mendapatkan apa yang dia mau. Ray pun kembali bisa bertemu dengan Rottmeier. Ray langsung mengatakan bahwa dia akan menggunakan cerita Rottmeier untuk memberikan laporan kepada Hobbs. Ketika Ray membocorkan semua pernyataan dari Rottmeier yang dimana informasi itu tidak terlalu penting, Ray juga bersiap membuat rencana untuk mengajak Javed masuk dalam rencananya. Javed pun berpura-pura membocorkan rencana kabur Rottmeier dan Ray kepada Hobbs, tapi dia meminta syarat untuk bisa berdoa di bawah langit secara langsung tanpa diganggu penjaga.
Permintaannya pun dikabulkan, dan saat dia sedang berdoa, dia segera membuka alat buatan Ray untuk mengetahui lokasi mereka ada di mana. Lalu di sini terlihat Ray yang sudah mendapatkan hasil dari Javed. Ray menebak bahwa mereka sedang berada di lepas pantai sekitar Maroko, karena ada narapidana baru yang ditangkap pada bulan November. Air yang sangat tenang, dan Ray saat melarikan diri merasakan udara yang hangat di laut. Jika memang tebakan Ray benar, Rothmeyer mengatakan bahwa dia punya teman di Casablanca yang berhutang padanya. Dan untuk berkomunikasi dengan orang di luar sana, Ray memutuskan meminta bantuan dokter penjara. Singkat cerita, Ray dibawa ke ruang dokter karena dia merasa mual. Ternyata dia makan bubuk pembeku. Dia sengaja agar bisa bertemu dengan dokter. Ray pun meminta dokter itu membaca buku keamanan penjara ciptaannya yang dimiliki Hobbs. Ray menyebutkan salah satu bab untuk membuktikan siapa dia sebenarnya. Mendengar hal itu, dokter langsung memanggil penjaga untuk segera membawa Ray. Setelah Ray meninggalkan ruangannya, dokter itu mulai penasaran dengan kalimat yang diucapkan Ray, dan dia pun pergi ke ruangan Hobbs. Tidak lama dokter itu meminta penjaga membawa Ray ke ruangannya. Sesampainya Ray di sana, dokter itu pun mulai menawarkan bantuannya. Ray meminta dokter itu mengirimkan pesan rahasia kepada salah satu teman Rothmeyer, dan dia pun melakukannya. Ray mulai dengan rencananya. Dia menemui Hobbs dan mengatakan lokasi Mannheim di Bulgaria. Lokasi itu palsu, dan mereka memiliki waktu 24 jam sebelum Hobbs tahu lokasi palsunya. Lalu terlihat salah satu petugas CCTV memanggil Hobbs. Di sana terlihat Ray sedang mengetuk-ketuk kaca, dan saat diperbesar suaranya, itu adalah kode untuk berkomunikasi. Dari hasil ketukan itu, Hobbs menyimpulkan bahwa Ray akan membebaskan orang dari sel Blok C. Dia akan membuat keributan di sana. Hobbs pun memperketat penjagaan di Blok C. Ketika semua penjaga difokuskan di Blok C, di Babylon jumlah penjaga menjadi berkurang. Itu menjadi celah untuk Ray memancing keributan di sana. Dia meminta Javed untuk mengambil peran dalam perkelahian itu. Kericuhan pun terjadi di sana. Ketika semua petugas berkelahi dengan semua narapidana, Ray, Rothmeyer, dan Javed segera pergi dari kerumunan. Tidak ada yang sadar mereka bertiga sudah menghilang dari Babylon. Hingga salah satu petugas melihat Ray sedang merusak CCTV. Hobbs pun memperketat keamanan. Semua pintu dikunci, bahkan pintu darurat pun. Tidak ada jalan untuk mereka keluar. Hobbs meminta Drake segera mendatangi lokasi Ray karena mereka menggunakan alat pelacak gerakan, sehingga mereka bisa menemukan lokasi Ray, Rothmeyer, dan Javed. Di sisi lain terlihat Ray, Rothmeyer, dan Javed sedang berusaha mencari jalan lain, akan tetapi petugas mulai menembaki mereka dan salah satu peluru mengenai Javed. Mereka pun segera berlari ke tempat lain dan masuk ke salah satu ruangan, lalu menguncinya. Di sana mereka melihat keadaan Javed yang terluka parah. Rothmeyer merasa aneh karena mereka masih bisa ditemukan, padahal CCTV sudah dimatikan. Ray pun menyadari bahwa di tempat itu ternyata ada pendeteksi gerakan. Ray pun segera merusak alat itu dan mereka tidak bisa terdeteksi. Petugas berusaha mendobrak pintu di mana Ray dan yang lainnya berada. Ray memutuskan untuk pergi mencari sumber listrik dan dia akan mematikan dayanya, sedangkan Rothmeyer dan Javed diminta pergi ke atas duluan. Pintu akan terbuka saat listrik dimatikan, tapi itu hanya 5 detik sebelum tenaga cadangan kembali menyala, dan jika Ray tidak kembali, Ray meminta untuk Rothmeyer mengambil rencana B. Ray pun meninggalkan Rothmeyer dan Javed. Saat Rothmeyer akan mengajak Javed pergi, Javed sudah lemah. Dia menyerah. Dia tidak ingin menyusahkan Rothmeyer walaupun Rothmeyer menggendongnya ke atas sana. Rothmeyer pun dengan berat hati meninggalkan Javed. Lalu tidak lama, mulai berdatangan petugas yang menembaki Javed. Dia sempat bertahan walau akhirnya dia tertembak dan mati. Di sisi lain, terlihat Ray yang berhasil masuk ke ruangan tenaga listrik. Ternyata di sana sudah ada Drake. Mereka pun berkelahi di sana. Awalnya, Ray sulit mengalahkan Drake, tapi akhirnya Ray menemukan celah untuk menjatuhkan Drake. Ray masuk ke dalam ruang kendali tenaga listrik dan dia pun segera mematikan dayanya. Pintu pun terbuka dan Rothmeyer berhasil keluar.
Lalu di sini terlihat sebuah helikopter terbang di atas laut lepas. Ternyata dia adalah teman Rotmeyer yang menerima surat yang dikirimkan oleh dokter. Setelah menemukan lokasi penjara Rotmeyer, mereka pun menembaki ruang kendali nahkoda. Rotmeyer pun segera berlari menuju helikopter dan menanti kedatangan Ray selama 5 menit. Sedangkan di sisi lain terlihat Ray yang semakin tersudutkan dan dia masih sulit mencari jalan keluar. Dia pun menemukan saluran bahan bakar air dan masuk ke dalam sana. Di atas sana, Rotmeyer berusaha menunggu Ray, akan tetapi setelah 5 menit, dia tidak muncul juga. Akhirnya Rotmeyer pun memutuskan pergi dari tempat itu. Lalu terlihat Hobbs yang mencari keberadaan Ray. Dia memerintahkan segera menyalakan listrik. Setelah dinyalakan kembali, Hobbs menyadari ada tangki yang membuang air ke laut. Dan saat itu juga Hobbs tahu bahwa Ray keluar melalui tangki itu. Tidak lama setelah pergi meninggalkan kapal, Rotmeyer melihat Ray di tengah laut, dan dia pun segera menyelamatkannya. Saat akan menaiki tangga, Ray ditembaki dari kejauhan oleh Hobbs. Dan Ray pun meminta Rotmeyer melemparkan senjata kepadanya. Serangan demi serangan dilemparkan oleh Hobbs. Rotmeyer tertembak oleh Hobbs, dan tidak lama, Ray pun menembak tangki bensin yang ada di kapal itu. Setelah berhasil melarikan diri, mereka pun sampai di pesisir Maroko. Tidak lama muncullah sebuah mobil yang datang menghampiri mereka. Lalu seorang wanita yang menemui Ray di kantornya, Jessica Miller, ada di sana. Ternyata dia adalah anak Rotmeyer dan dia merupakan mata dan telinganya selama dia bekerja di CIA. Di sana juga terungkap bahwa Rotmeyer adalah Mannheim, pria yang dicari Hobbs selama ini. Nama Ray selama di penjara pun merupakan kode ID untuk Rotmeyer menemukan Ray. Lalu mengenai Lester, dia ternyata tidak mengetahui identitas asli Jessica. Lester malah sibuk meminta Jessica untuk mendukungnya untuk ikut mendanai The Bomb. Padahal Jessica hanya ingin Ray membantu ayahnya keluar dari penjara itu. Mengenai jebakan yang dialami Ray, itu merupakan rencana licik dari Lester. Setelah kembali pulang, Ray bertemu dengan Abigail, dan dia mengatakan bahwa Lester ternyata direkrut untuk menjadi CEO The Bomb. Itulah alasannya kenapa Lester ingin Ray berada di penjara itu selamanya. Awalnya, ketika Abigail mendatangi kantor Lester, dia sudah melarikan diri. Akan tetapi, mereka berhasil melacaknya dan memberikan pelajaran kepada Lester. Oke, itu dia cerita dari Escape Lane. Untuk bisa mengerti lebih jelas mengenai alur cerita film ini, kalian bisa nonton full movie-nya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen untuk terus mendukung channel ini. Sampai jumpa di video Maurus cerita selanjutnya. Bye!